Silahkan dok. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya adalah pembicara terakhir untuk sesi pada saat ini. Untuk pembicaraan terakhir ini kita akan membahas mengenai kulit, yaitu warning sign of skin cancer. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin belum semuanya mengenal. Nama saya Ayu Paramaswari, saya seorang dermatovenerologis dan estetika, lulusan SP1 dari FK Unsri. Saat ini saya bekerja di RSUD Siti Fatimah dan di Rumah Sakit Caritas KM 7. Baiklah, untuk pertama kita akan membahas mengenai anatomi kulit secara umum. Anatomi kulit secara umum terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan juga subkutan. Pada lapisan epidermis ini terdapat beberapa sel yang bisa mempengaruhi ke arah skin cancer itu sendiri, yaitu sel squamous, sel basal, dan juga melanosit. Berikut beberapa tanda-tanda yang bisa kita cek untuk ke arah kanker kulit, yaitu yang pertama adalah adanya new spot, yaitu adanya spot yang baru pada kulit kita yang berbeda dengan spot-spot yang lain. Yang kedua, adanya perubahan pada moles atau tai lalat. Perubahan itu baik perubahan pada ukuran, bentuk, warna, dan juga risiko mudah berdarah. Adanya luka yang tidak sembuh dalam beberapa minggu, dalam hal ini diambil waktu kurang lebih 4 minggu, yang mudah berdarah sehingga timbul adanya kerusta atau sampai menyebabkan adanya koreng. Selain itu bisa ada benjolan, benjolan baik berwarna ke pink atau kemerahan atau berwarna lebih gelap. Redness ini adalah kemerahan atau timbulnya perubahan pada tepi atau border dari moles atau tani lalat yang memang sudah ada sebelumnya. Yang berikutnya adanya sensasi rasa gatal atau juga sensasi rasa nyeri yang kabur-kaburan atau tidak hilang dalam satu kali periode. Adanya sclerosing, adanya squama yang mudah terasa gatal, mudah berdarah, dan menyebabkan terjadinya kerusta. Ada juga yang disebut sebagai ugly duckling, yaitu ada lesi yang terlihat berbeda daripada lesi moles yang ada pada tubuh kita. Dan juga bisa terdapat actinic cheilitis. Untuk mengecek ini kita bisa mengecek melalui kaca. Kita akan mengecek, bisa dicek di daerah kepala, leher, pada permukaan tubuh hingga ke telapak kaki. Biasanya pengecekan ini kita anjurkan 1 bulan sekali untuk tiap-tiap individu. Berikut beberapa tipe dari kanker kulit yang umum ada, yaitu yang pertama adalah basal sel karsinoma, yang kedua adalah squamous cell karsinoma, dan yang paling umum juga melanoma. Pada basal sel karsinoma, dia dapat timbul adanya benjolan,
dan bisa juga datar, bisa berwarna kecoklatan atau berwarna kemerahan dan mudah berdarah. Basal cell carcinoma ini adalah salah satu bentuk skin cancer yang paling umum terjadi. Dia terdapat dari sel basal yang terdapat pada epidermis. Basal cell carcinoma biasanya berkembang karena adanya paparan dari sinar matahari. Jadi biasanya predileksinya itu lebih pada kulit pada daerah kepala, leher, telinga, bahu, dan juga punggung. Basal cell carcinoma ini 80% dari kanker kulit adalah basal cell carcinoma. Tapi insidensi pada pria 30% lebih tinggi daripada wanita. Dan pada 40% daripada individu yang menderita basal cell carcinoma ini biasanya bisa menderita keluhan serupa dalam waktu 5 tahun ke depan. Beberapa faktor risiko untuk basal cell carcinoma ini sama seperti faktor risiko untuk sel-sel kanker yang lain, yaitu paparan sinar matahari, tipe kulit yang terang, dan juga tipe mata yang berwarna. Tapi juga bisa mencakup pada radiasi, adanya paparan dari arsen atau logam, dan juga bisa kalau basal cell syndrome ini ada Gorlin syndrome yang merupakan kelainan yang genetik yang bisa menyebabkan basal cell carcinoma. Clinical presentation-nya secara umum yang paling sering itu adalah bentuknya nodular, superficial, dan morpheaform. Berikut beberapa gambaran basal cell carcinoma, ini yang bentuk nodularnya. Ini yang superficial. Yang berikutnya adalah squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma ini adalah kanker kulit yang umum kedua yang timbul pada kanker kulit. Biasanya bisa diawali dengan adanya carcinoma cell squamous SH1, yaitu pada bone disease dan erythroplasia ovuare. Dia dapat timbul berupa nodul yang berwarna merah atau juga bisa lesi yang flat dengan adanya krusta pada bagian permukaan. Biasanya carcinoma cell squamous ini sekitar 16% dari kasus dari kanker kulit. Kumulatif dari paparan sinar matahari mempunyai hubungan erat dengan insidensi dari squamous cell carcinoma ini. Berikut beberapa gambaran dari squamous cell carcinoma. Di sini terlihat adanya krusta yang di bawahnya biasanya terdapat erosi sehingga ulkus. Tipe yang lain adalah tipe melanoma. Melanoma ini merupakan suatu kanker kulit yang bersifat agresif. Dia sangat malignan. Melanosis sendiri kan ditemukan pada lapisan basal dari epidermis. Jika terpapar dari sinar ultraviolet, maka akan terjadi akumulasi mutasi genetik yang dapat mengaktifkan onkogen sehingga menginaktivasi dari gen tumor supresor dan mengganggu DNA repair. Proses inilah yang akan menyebabkan adanya proliferasi dari melanosit dan menyebabkan melanoma. Di Amerika Serikat, melanoma merupakan kanker nomor 5 pada laki-laki dan nomor 7 pada wanita. Terdapat peningkatan pada beberapa penelitian baik untuk kedua jenis kelamin. Dan biasanya resikonya meningkat pada usia 65 tahun ke atas. Insidennya meningkat pada tipe kulit putih ketimbang kulit hitam, yaitu 20 kali lebih tinggi. Untuk melanoma sendiri, faktor risiko dan relatif risknya untuk melanoma yang pertama adalah adanya family history, ya. Yang kedua adalah adanya beberapa nefus yang benigna, tapi dia jumlahnya cukup banyak.
ya, atau ada atypical navy ini. Bisa jumlahnya lebih dari 50. Adanya personal history, adanya riwayat terkena melanoma sebelumnya, adanya freckles dan tipe kulit yang cerah, rambut yang berwarna, dan sensitivitas terhadap sinar matahari, mempunyai tendensi untuk sering terbakar pada paparan sinar matahari, dan juga pada mata yang cukup berwarna. Izin dokter, mengingatkan waktu 5 menit lagi. Terima kasih. Beberapa tipe dari melanoma, ada beberapa tipe, tapi yang umum biasanya ada yang terdapat superficial, nodular, lentigo maligna, dan acralentigo. Berikut adalah gambaran melanoma yang superficial. Ini adalah gambaran yang nodular, banyak terdapat nodul-nodulnya. Yang ini adalah gambaran dari lentigo maligna dan acralentigenus yang biasanya terdapat pada telapak kaki atau telapak tangan. Diagnosis dari histopatologi merupakan gold standar dengan biopsi kulit. Biopsi ini bisa dilakukan secara safe biopsi, punch, atau eksisi terhadap lesi yang dicurigai ke arah malignansi tersebut. Bagaimana prognosis dan treatmentnya? Untuk basal sel karsinoma dapat dilakukan di elektrodesikasi dan kuretase atau lokal eksisi untuk terapinya. MOK biasanya dilakukan pada lokasi-lokasi yang terlibat secara sensitif dalam kosmetiknya, misalnya di kelopak mata, telinga, hidung, atau pada bagian lain yang mungkin lesinya lebih besar. Ada juga penggunaan topical imiquimod 5% berbentuk krim untuk yang superficial. Ini beberapa dari penelitian jurnal menyatakan hasilnya cukup baik. Untuk squamous cell carcinoma biasanya dipilih untuk dilakukan surgical eksisi atau MOK ketimbang dari elektrodesikasi atau kuretase, karena ada risiko untuk metastasisnya lebih besar. Dengan surgical eksisi biasanya dilakukan dengan margin 4 mm sampai 6 mm, dan pilihan radioterapi bisa dipertimbangkan untuk lesi yang sangat luas atau pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi. Berikut prognosis dan treatment dari melanoma. Itu tergantung dari stadiumnya, di mana kalau stadium 4 berarti melanoma sudah menyebar pada internal organ kemudian limfe yang jauh dari lesi awal melanoma, dengan 10 tahun survival rate-nya sebesar 50%. Bagaimana cara kita mencegah untuk skin cancer ini? Salah satunya adalah mengurangi paparan sinar matahari, lalu menggunakan alat pelindung baik berupa pakaian atau topi untuk mengurangi paparan matahari ini. Biasa kita sebutkan juga menggunakan tabir surya. Dengan penggunaan tabir surya ini kita harapkan dia melindungi dari ultraviolet A dan ultraviolet B, tapi dengan frekuensi aplikasi yang sesering mungkin, dan kita menghindari dari exposure dari band ini. Berikut yang bisa saya sampaikan tentang warning of skin cancer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ayu. Mohon maaf dulu ya dok, karena kita akan masuk proses diskusi. Boleh langsung naik ke panggung, duduk dulu, dan izinkan saya untuk mengundang dua narasumber sebelumnya. Sebelumnya juga mengenal kepada para audiens karena kita sudah mepet dengan jadwal. Sesi pertama cukup 1 menit, tapi kalau misalnya masih belum puas bisa langsung datang berkonsultasi ya dengan beliau. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya?